Saya yakin bahwa dengan IT ini kalau dengan jalan maka tingkat korupsi dan seterusnya akan bisa diminimalisir secara signifikan. Apakah bisa 100% hilang? Ya tentu saja bergantung kepada orangnya masing-masing. Sejauh manapun sistem yang kita bangun, tapi kalau kita mau korupsi ya celah itu ada saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigar Aji Purana, perwakilan dari Hukum Online selaku MC pada webinar Evaluasi Pelaksanaan e-court dan e-litigation, Hambatan dan Harapan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada para narasumber, moderator, dan Bapak Ibu peserta. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara 20 webinar untuk 20 tahun Hukum Online. Acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk rasa syukur dan komitmen kami untuk selalu memberikan informasi dan edukasi hukum, serta senantiasa berinovasi meluncurkan beragam terobosan selama 20 tahun. Selanjutnya, saya akan persilakan moderator webinar kali ini, yakni Agus Sahbani. Beliau merupakan redaktur hukum online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan hingga kita masih bisa mengikuti acara 20 tahun webinar hukum dalam rangka ulang tahun hukum online yang ke-20. Yang salah satu temanya webinar kali ini kita mengangkat evaluasi pelaksanaan e-court dan e-litigasi, hambatan dan harapan. Menurut catatan dari panitia bahwa peserta webinar hari ini sekitar ada 107 peserta dengan 3 narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebagai sedikit gambaran bahwa e-court dan e-litigasi ini adalah sebuah sistem peradilan yang merupakan program Mahkamah Agung yang sudah berlaku hampir 2 tahun terakhir ini, yang ditandai dengan lahirnya Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. E-court ini adalah ada 4 proses dalam e-court ini, yaitu pendaftaran perkara, pemanggilan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik. Jadi sistem ini terhubung dengan jaringan internet di seluruh pengadilan di Indonesia. Kemudian setahun kemudian sejak tahun 2018 lahirlah Perma nomor 1 tahun 2019. Yakni Perma ini melengkapi berlakunya e-court, yakni tentang administrasi perkara dan sistem persidangan di pengadilan secara elektronik. Tambahannya bahwa Perma ini hanya menambahkan proses persidangan dari mulai pengajuan gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian hingga putusan, bahkan hingga upaya hukum banding di pengadilan tinggi hingga kasasi di Mahkamah Agung. Hampir 2 tahun ini berlaku, tentunya akan dipaparkan oleh para narasumber bagaimana dan bagaimana efektivitasnya di lapangan. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Samsul Ma'arif. Selamat siang Pak Samsul. Beliau adalah Hakim Agung sejak tahun 2009. Merupakan Kamar Perdata ya Pak, kalau nggak salah. Ya. Tahun 2009 sebelum menjabat sebagai Hakim Agung, dia tuh pernah menjabat sebagai komisioner KPPU, bahkan pernah menjadi ketua selama 2 periode kalau nggak salah. Di sela-sela menjadi Hakim Agung, dia itu seorang akademisi yang mengajar di beberapa kampus. Pertama mengajar di Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengajar di Fakultas Hukum UI Yogyakarta, serta di alma maternya sendiri Pak ya, di Fakultas Hukum Brawijaya. Kemudian kebetulan Bapak ini adalah wakil koordinator ya Pak ya, kelompok kerja pemuda berusaha di Mahkamah Agung ya Pak ya. Cukup banyak terlibat dalam proses penyusunan Perma nomor 3 dan Perma nomor 1 2019.
Nah, untuk narasumber yang kedua adalah Bapak Jamaslin James Purba. Beliau ini adalah seorang advokat sejak lulus kuliah di Fakultas Hukum UGM, sudah berkecimpung di dunia advokasi, profesi hukum. Beliau pernah bekerja di law firm Makarim Taira dan Hotman Paris sebelum mendirikan kantor hukum dengan nama James Purba and Partners pada tahun 2002 ya Pak ya, sampai saat ini Pak ya. Selain tercatat sebagai advokat, dia juga aktif sebagai pengurus Pradi sejak tahun 2010, menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pradi pimpinan Pak Uji Yusuf Hasibuan. Sementara untuk yang narasumber ketiga adalah Lisa Parihalusa. Beliau adalah Direktur Eksekutif LAIP. Di lembaga ini lebih banyak melakukan riset yang membantu Mahkamah Agung dalam proses pembaruan di MA. Salah satunya mungkin pernah terlibat dalam proses penyusunan perma dan perma tentang perkara litigasi ini. Yang pertama, apa sih makna ikot dan litigasi serta perbedaan keduanya? Tadi sudah disinggung oleh moderator, Mas Agus, beberapa hal sudah disampaikan. Barangkali nanti akan saya tegaskan kembali. Yang kedua, kira-kira ada nggak persoalan di lapangan gitu ya? Tapi itu lebih pada topik yang ketiga. Yang kedua adalah permasalahan diatasi oleh ikot. Jadi kira-kira apa sih manfaat ikot dan litigasi? Tentu nanti praktisi Pak Jamaslin akan bicara banyak tentang ini barangkali, dan tentu saya berharap nanti dari praktisi ada masukan kira-kira persoalan di mana dan solusinya apa gitu. Dan yang ketiga, ini yang tentu saja saya berharap betul, saya akan sampaikan beberapa kendala, tapi tentu ini adalah pemotretan kami internal. Nanti dari eksternal user saya kira barangkali lebih cermat daripada apa yang kami sampaikan. Nah, ini sekedar gambaran besarnya saja apa yang disebut dengan e-court dan apa yang disebut dengan e-litigasi. Tadi sudah disampaikan. Kalau kita bicara e-court, pada awalnya tahun 2018 itu yang kita kembangkan adalah e-court. Ini merespon selain kebutuhan dari para pencari keadilan, juga beberapa komunitas internasional, terutama Bank Dunia, itu mengharapkan kita sudah bisa memberikan pelayanan minimal 3 hal ini. Satu, e-filing, yang kedua e-payment dan e-summon. Karena menurut mereka ini peradilan modern minimalis gitu. Minimal negara-negara itu punya sistem paling tidak 3 produk jasa pelayanan ini, dan ini sudah kita lakukan pada tahun 2018. Jadi pada tahun itu 2018 pendaftaran sudah bisa kita lakukan secara elektronik untuk seluruh lingkungan peradilan, termasuk agama, bahkan termasuk militer pun tentu. Kemudian kita atur di situ pengguna terdaftarnya masih waktu itu tahun 2008 masih para advokat ya, advokat yang mendaftarkan dan memenuhi syarat. Jadi tidak seluruh advokat bisa beracara secara elektronik, tapi advokat yang memenuhi syarat saja. Kemudian e-filing ini nanti dikembangkan di litigasi menjadi namanya ada pengguna lain. Jadi pengguna lain itu intinya sebenarnya bukan di e-filing, tapi di rezim tahun 2019, termasuk upaya hukum. Nah, ini sudah kita lakukan. E-summon juga panggilan elektronik sudah kita lakukan sejak tahun 2018. Ada satu konsep dalam e-filing yang selama ini menjadi persoalan hambatan, baik waktu, biaya, yaitu masalah domisili. Jadi kalau domisili konvensional
masih menggunakan surat biasa, jurusita ngantar ke sana gitu kan. Kadang ketemu, kadang tidak. Kalau nggak ketemu ke kelurahan, nanti kelurahan juga tidak mau menyampaikan. Dan ini semua bisa selesai dengan rezim yang sekarang dikenal dengan domisi elektronik. Jadi panggilan, jadwal sidang dan seterusnya itu bisa dilakukan melalui domisi elektronik. Jadi 3 hal, e-filing, e-summon, e-payment ini selesai tahun 2018. Nah, masuk ke tahun 2019, kurang dari 1 tahun ini. Ini komitmen Mahkamah Agung untuk memodernisasi peradilan. Kurang dari 1 tahun ini sudah kita angkat bukan hanya e-filing ya, tapi juga sekarang masuk pada persidangan dan bahkan salinan putusan. Jadi di tahun 2019 itu yang paling utama tadi disebutkan oleh Pak Agus, yaitu bahwa bukan hanya terbatas tentang 3 hal, tapi juga persidangan. Perdebatan memang agak lama dan rumit, tapi akhirnya kita sepakat persidangan bisa dilakukan secara elektronik, tapi tentu saja ini harus dengan persetujuan para pihak. Jadi saya kembali kutip beberapa prinsip penting dari Perma 1 2019, pengiriman dokumen segala dilakukan secara elektronik. Penggugat yang tidak menggunakan sistem elektronik, seluruh bukti selain surat gugatan yang disampaikan secara email, tapi juga seluruh bukti itu harus di-attach, harus dilampirkan dalam gugatan. Ini untuk mendorong terwujudnya transparansi para pihak di peradilan. Jadi biar tergugat juga segera mengetahui kira-kira bukti penggugat itu apa saja gitu. Nah, dalam gugatan sudah bisa diketahui. Tergugat juga begitu. Seluruh bukti yang tergugat sampaikan nanti dalam persidangan itu harus di-attach dalam email. Sehingga baik tergugat maupun penggugat sudah sama-sama tahu kira-kira bukti yang dipakai masing-masing itu ada. Nah tentu nanti ini akan diverifikasi dalam persidangan, tapi intinya dalam sistem memang di aplikasi kita nanti ada cek gitu. Jadi penggugat upload bukti-bukti, di situ disebutkan bukti yang sesuai dengan aslinya, yang mana, yang hanya kopi yang mana, itu semua harus sudah masuk dalam dokumen gugatan. Tergugat juga begitu, bukti yang dilampirkan harus ada pernyataan di situ, mana yang sesuai dengan aslinya, mana yang hanya fotokopi, sehingga nanti hanya tinggal mudah diverifikasi dalam persidangan. Kemudian salinan putusan, nah ini luar biasa ini. Jadi selama ini salinan putusan banyak dikeluhkan oleh pencari keadilan gitu ya, lama, kadang-kadang sulit gitu kan. Tapi dengan sistem elektronik, maka salinan putusan itu bisa di-download sendiri oleh pihak melalui sistem informasi peradilan. Jadi nggak usah lagi para pencari keadilan itu datang ke pengadilan untuk mencari salinan putusan. Ini saya kira paling tidak menurut perspektif kami ini satu layanan yang menurut saya bisa kita andalkan sebagai salah satu komponen peradilan modern. Ini kira-kira beberapa manfaat yang saya kira mungkin para advokat yang barangkali lebih punya otoritas untuk berbicara tentang ini ya. Tapi dalam perdebatan ketika menyusun beberapa manfaat yang bisa kita tawarkan adalah yang pertama memotong interaksi fisik antara pencari keadilan dengan aparatur peradilan. Nah, selama ini kan kita tidak menutup mata ini rawan kalau memang rawan dari berbagai godaan. Dengan sistem ini maka interaksi itu kita minimalis gitu. Kemudian pengelolaan uang perkara lebih transparan dan akuntabel. Penggugat, para pihak juga tahu panjer itu sudah dipakai berapa, kalau kurang juga berapa, kemudian kalau lebih juga berapa gitu. Nah memang kita lagi menyusun
agar kelebihan panjer itu bisa by otomatik gitu, by sistem kembali kepada rekening yang bersangkutan. Ini masih, setahu saya masih still working on it, karena memang harus berbicara antara Mahkamah Agung dengan bank masing-masing. Jadi bank-bank partner pengadilan, termasuk bank yang dipakai oleh pencari keadilan, itu juga harus berbicara untuk bisa mengembalikan sisa itu secara otomatis gitu. Kemudian memotong waktu dan biaya tentu saja, kemudian memungkinkan dilakukan sidang jarak jauh melalui video conference ya, sesuai dengan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang ada. Memungkinkan penghematan penggunaan kertas, tentu saja ini akan berkurang secara signifikan. Pengguna register elektronik pengadilan dan eliminasi registrasi konvensional untuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Jadi selama ini memang pengadilan untuk buku register itu besar dan itu selain memakan biaya juga memakan waktu untuk mengisinya. Nah, dengan litigasi ini, e-court ini, maka kemudian registrasi dilakukan secara IT. Mendorong pendataan advokat secara terintegrasi, karena memang dengan pendaftaran itu maka seluruh data advokat itu ada pada Mahkamah Agung seluruh Indonesia. Dan tentu ini yang saya kira sangat mengembirakan adalah penyederhanaan salinan putusan dengan penggunaan salinan elektronik. Ini yang kita coba menjawab sebagian concern para pencari keadilan dan menyediakan salinan putusan dalam bentuk elektronik. Oke, next. Ini beberapa persoalan yang tentu nanti akan berkembang nanti dalam diskusi, tapi kira-kira yang berdasarkan perkiraan kita dan info sementara dari berbagai pihak, implementasi e-court dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kapasitas Perma sebagai solusi reformasi hukum acara yang tersedia. Jadi seperti yang tadi saya singgung, kita ingin lebih dari ini sebetulnya. Tapi karena mengingat SDM, ketersediaan infrastruktur dan seterusnya, jadi sementara kita lakukan secara bertahap. Meskipun demikian, setelah kita diskusi dengan beberapa negara sahabat, misalnya di ASEAN, sekitar ASEAN, mereka memberikan apresiasi sistem e-court kita, nah begitu melompat cepat gitu dibandingkan dengan sistem peradilan di tetangga ASEAN ini. Kemudian masih banyak pemangku kepentingan yang tidak paham operasional Perma 1 tahun 2019. Ya, semula kita ingin lakukan berbagai sosialisasi dan seterusnya, dan dalam beberapa kesempatan kita juga lakukan bersama-sama dengan organisasi advokat. Nah, tentu melalui forum ini saya juga mengharapkan melalui Pak Maslin agar para advokat juga melakukan sosialisasi di lingkungan masing-masing gitu. Nah tentu kalau diperlukan narasumber dari Mahkamah Agung nanti bisa hubungi pimpinan, nanti pimpinan akan mengucapkan salah satu dari kita. Secara umum proses administrasi masih menggunakan sistem konvensional dengan penyesuaian sistem elektronik. Ini jadi sekarang ada dua pilihan, ada konvensional, ada elektronik. Dalam beberapa perdebatan, dua pilihan ini beberapa orang mengatakan ini menjadi salah satu penghambat, Pak. Ya sudah, wajibkan saja semua perkara secara elektronik. Ini juga kita tampung, tapi kemudian kita ukur kemampuan kita, infrastruktur dan seterusnya. Kok kelihatannya kok ya sudah secara bertahap dulu nih yang kita lakukan. Nanti kalau semua advokat sudah mendukung, sudah terdaftar dan seterusnya, para pengguna lain juga sudah familiar, dan mindset kita juga sudah berubah, saya kira disitulah saatnya barangkali kita mandatori. Tapi ada dua usulan, satu siapkan saja konvensional seperti sekarang, tapi kalau pihak menghendaki elektronik maka siapkan juga elektronik. Itu yang terjadi sekarang. Tidak semua proses di digitalisasi, hanya beberapa aspek yang tidak terlalu kritikal disederhanakan melalui otomatisasi.
pengembangan masih dilakukan dalam berbagai aspek, misalnya untuk aspek eksekusi, perlawanan, dan perdata khusus ya, terutama kepailitan. Jadi untuk perkara kepailitan sekarang sedang kita kerjakan ini, elektroniknya terutama pasca pilot, karena bisnis proses pasca pilot ini agak berbeda dan agak panjang, melibatkan bukan hanya aparatur pengadilan tapi juga pihak eksternal. Ini sedang kita proses. Kemudian terkait dengan prosedur litigasi, ini juga ada beberapa persoalan, misalnya belum ada prosedur yang tetap, belum ada model standar infrastruktur, jadi misalnya di masing-masing satker itu sarana prasarana dan seterusnya itu masih berbeda-beda gitu ya, dan ke depan memang akan kita standarkan gitu. Tapi menurut saya kira internal maka baru melihat ini harus kita lakukan secara bertahap, termasuk kesiapan SDM dan lain-lain. Jadi sekali lagi kita we do our best gitu ya, tapi tentu kita akan melakukan improvement secara bertahap ke depan. Peraturan yang ada saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme. Jadi ada beberapa pihak mengatakan, Pak, nggak usah lagi minta persetujuan para pihak gitu. Kalau sudah elektronik, maka tergugat juga harus ikut. Kalau penggugat menggunakan elektronik, maka tergugat harus menggunakan elektronik. Nah, perdebatan antara satu visi dan visi lain, perspektif satu dan perspektif lain juga masih kita bahas. Tapi untuk sementara, untuk menghindari perdebatan berikutnya setelah perkara diputus gitu, maka mekanisme persetujuan ini masih kita gunakan sampai saat ini. Pandemi COVID saya kira ini menjadi momentum bagi kita semua, baik pengadilan maupun para pencari keadilan, para akademisi, untuk lebih memfokuskan penggunaan atau penyediaan layanan secara elektronik. Efektivitas e-court belum optimal karena peraturan dasar masih merujuk kepada HIR, RBG, dan hukum acara lain yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi memang belum bisa 100% gitu ya. Tapi saya kira most part of the process ini sudah bisa kita lakukan secara elektronik. Yang mau menggunakan fasilitas e-court ini terlebih dahulu harus mendaftarkan ya dirinya, ya, lalu setelah didaftar akan ada notifikasi, kemudian ada akunnya, lalu ada email yang terdaftar di situ. Inilah yang akan digunakan dalam kerangka komunikasi, panggilan dan segala macam. Kemudian ya untuk pembayaran ya biaya perkara pun itu tidak harus ngantri di loket ya, bisa nanti dengan e-payment-nya bisa dimanfaatkan, nanti ada petunjuk bagaimana membayar panjang biaya perkara ya, dia tidak perlu ngantri ke bank misalnya. Lalu yang berikutnya dalam rangka untuk pemanggilan ya, e-summon, pemanggilan para pihak itu juga tidak harus melalui jurusita datang ke tempat tergugat, apalagi mungkin domisili tergugat di luar dari wilayah hukum pengadilan di mana perkara didaftar. Jadi dengan panggilan elektronik ya tentu lebih memudahkan ya. Kemudian mengenai biaya ya, biasanya orang kalau pun mendaftar perkara di pengadilan, daftar surat kuasa, daftar gugatan, di samping biaya resmi SKUM, SKUM, pasti ada nanti biaya-biaya lain. Nah, ini bisa dihindari ya dengan adanya sistem pendaftaran secara online ini. Nah ini sangat memudahkan. Nah kemudian dilanjutkan lagi dengan yang berikut yang dimana diatur dalam Perma Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 yang disebut dengan e-litigasi, artinya bersidang secara online. Maksudnya proses persidangan itu bisa dilakukan secara online dalam rangka mempercepat proses ya, misalnya pengajuan jawaban, replik, duplik ya, bukti, kesimpulan dan segala macam. Itu bisa secara artinya di depan sudah disepakati jadwal-jadwal yang akan dilaksanakan oleh para pihak, kapan harus mengajukan jawaban,
kapan harus mengajukan replik, kapan harus mengajukan duplik bukti dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian terhindarlah dari upaya mengulur-ulur proses persidangan ya. Kalau di perkara konvensional kita tahu bahwa dalam sidang jawaban misalnya, kalau di sidang pertama tidak datang, biasanya majelis akan mengamanahkan dipanggil ulang sampai mungkin 2 kali. Nanti ketika datang, sidang berikutnya tidak datang lagi. Nah ini bisa dihindari kalau memang memakai sistem persidangan elektronik. Jadi kalau di dalam sistem elektronik ini, kalau sudah disepakati jadwal untuk penyerahan jawaban, penyerahan replik, duplik, dan tanggalnya sudah disepakati dan tidak diserahkan, artinya yang bersangkutan ya tidak menggunakan haknya, sehingga hak daripada pihak lain juga tidak terganggu. Jadi tidak ada lagi cerita mengenai penundaan maupun buying time dalam perkara ya. Demikian juga misalnya bagi pihak setelah putus, ini putusannya bisa dapat dengan cepat karena tinggal di-download ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan persidangan yang konvensional, pada saat perkara selesai diputus ya, kalau kita tidak sering-sering mengecek ke pengadilan apakah putusannya sudah jadi atau belum, ya, ini akan memakan waktu juga bagi para pihak ya. Nah, kadang untuk mempercepat putusan itu ya harus dengan upaya ekstra gitu, sehingga sangat lama. Bahkan bagi beberapa perkara kalau para pihak tidak mendesak panitranya untuk segera mengupayakan putusan ditandatangani oleh majelis, itu ya tidak diurus juga. Ini sangat membantu bagi para pihak. Nah, kemudian mengenai upaya hukum, ya demikian juga bisa dilakukan secara online. Jadi misalnya menyatakan pernyataan banding, pernyataan kasasi, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang konvensional, ya memang harus datang sendiri ke pengadilan. Nah, kendalanya nanti kalau tergantung kepada jangka waktu mengajukan upaya hukum, misalnya jangka waktu banding, jangka waktu kasasi sudah mendesak, ya. Kalau di perkara konvensional, ya, misalnya kita mengajukan banding di pengadilan Jayapura, ya, sementara kita ada di Jakarta. Untuk menyampaikan banding kan harus ke pengadilan tempat perkara di mana diputus. Sementara kondisi saat ini misalnya tidak ada penerbangan akibat pandemi COVID, itu menjadi permasalahan besar ya. Demikian juga dengan upaya hukum kasasi. Tapi dengan adanya e-litigation ini bisa diatasi dengan mudah. Mendaftarkan ya secara online. Yang penting sudah terregister. Kemudian di samping itu ya ada kepastian ya yang bisa diharapkan oleh para pihak di pelaksanaan ataupun timeline dari penyelesaian suatu perkara. Ya dengan mudah bisa diakses. Inilah yang kita yang kita lihat ya, manfaat yang sangat positif dengan adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2009 ini mengenai e-litigation. Nah, tentunya di samping ada kemudahan ya dari pengalaman kita juga ada beberapa permasalahan ya. Pertama, sampai dengan hari ini yang diatur ataupun yang boleh beracara secara mendaftar perkara dan beracara secara online barulah pengguna yang terdaftar. Nah, sementara tadi dari Pak Samsul juga mengutarakan bahwa belum 100% advokat ya terdaftar sebagai pengguna ya. Memang dari organisasi advokat juga memang gencar untuk sosialisasi ya mengenai e-court ini ya, bahkan sampai berkali-kali dilakukan di tingkat Dewan Pembinaan Nasional, Dewan Pembinaan Cabang, dan juga mengundang pihak Mahkamah Agung sebagai narasumber. Nah, kendalanya yang tadi misalnya karena belum semua advokat memiliki akun ataupun pengguna terdaftar, maka tidak bisa digunakan oleh advokat di seluruh Indonesia ya. Mungkin masih diperlukan lagi kesadaran para advokat bahwa manfaat yang didapatkan dengan adanya e-litigation dan e-court ini memang sangat bagus. Nah, kemudian kendala yang mungkin timbul lainnya, misalnya para pengguna di luar advokat ya, ini yang masih belum terjawab. Mengingat
dalam peraturan Mahkamah Agung ini hanya pengguna terdaftarlah yang boleh menggunakan, sementara yang diatur sebagai pihak yang pengguna terdaftar hanya advokat, sementara di luar advokat memang ada peluang tapi belum ada tunjuk yang lebih detail ya. Kalau advokat kan mau terdaftar cukup mendaftarkan KTP ya, kartu advokat, berita acara sumpah, lalu akan diverifikasi. Nah, sementara kita ketahui dalam sistem hukum kita yang mana tidak diwajibkan memakai jasa advokat dalam beracara, berperkara, ya mendaftar, menghadiri sidang. Nah, bagaimana dengan para pencari keadilan yang memang tidak mampu membayar jasa advokat, ya, sehingga dia mendaftarkan sendiri gugatannya, menghadiri sendiri persidangannya. Jadi manfaat e-litigation dan e-court yang ada ini belum tentu bisa mereka peroleh. Nah, di samping itu, kendala lainnya adalah mungkin di beberapa pengadilan ya ini fasilitas e-court masih belum ada, sehingga masih belum optimal ya, tergantung kepada sarana dan prasaranya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa belum semua advokat itu melek teknologi, sehingga diperlukan upaya yang lebih lagi untuk bisa menguasai cara-cara penggunaan teknologi dalam memanfaatkan e-court dan e-litigation ini. Nah, kemudian hambatan yang lain ya, di mana untuk penggunaan persidangan secara e-litigasi secara elektronik ini memang diwajibkan ada persetujuan pihak tergugat ya. Misalnya tadi penggugat sudah menggunakan fasilitas mulai dari pendaftaran dan berkeinginan agar perkara bisa dilaksanakan persidangannya secara online ya. Tapi kalau tergugat tidak setuju, ini juga menjadi sia-sia karena ya tetap harus melalui pemeriksaan perkara secara konvensional. Nah, di samping itu juga bahwa untuk bisa beracara secara online ini juga harus mendapat persetujuan dari klien ya. Nah, kemudian kalau di tengah jalan perkara misalnya yang dulunya para pihak sepakat ya melalui advokat masing-masing penggunaan persidangan secara online disepakati, tetapi di tengah jalan yang misalnya tergugat ganti kuasa hukum, sehingga akan menjadi pertanyaan lagi apakah bisa tetap dilanjutkan secara online elektronik persidangannya, mengingat kemungkinan advokat yang penggantinya tidak terdaftar sebagai pengguna atau ya tidak lagi menggunakan jasa advokat tapi langsung prinsipal yang hadir, sehingga penggunaan persidangan online hanya bisa setengah jalan ya. Jadi ini beberapa kendala yang bisa kita temukan dalam praktek. Nah, demikian juga untuk pembuktian ya. Memang dalam perkara e-court ini ya kan bukti juga harus langsung didaftarkan pada saat awal. Nah, mengenai pembuktian ya, ini memang mau tidak mau, apalagi bukti tidak hanya bukti tertulis ya, tapi bukti berupa saksi maupun keterangan ahli. Di mana kalau di dalam praktek memang kalau pembuktian secara online ya, ini banyak kekurangannya ya, di mana para pihak tidak bisa secara optimal untuk menggali keterangan daripada saksi ini ya. Kadang-kadang banyak hambatan yang mungkin masalah signal telepon ya, sehingga tidak bisa ya mendapatkan keterangan ya semaksimal mungkin. Demikian juga dengan verifikasi bukti-bukti asli ya. Kalau secara online itu kita tidak bisa memastikan bukti ini asli atau tidak ya. Hanya perlu diperlihatkan seperti proses persidangan ya benar. Namun demikian untuk perkara pidana, walaupun belum ada aturannya untuk bersidang secara online, tetapi akibat terjadinya pandemi saat ini ya sudah dilaksanakan juga banyak perkara pemeriksaannya secara online, di mana hakim dan jaksa dan penasihat hukum berada di ruang pengadilan, sedangkan terdakwa di luar, baik itu yang ditahan maupun yang tidak. Jadi pemeriksaan memang secara online, tetapi itu tadi memang sangat susah untuk bagi terdakwa terutama ya, di mana mereka sangat jauh dari posisi fisiknya ya dari penasihat hukum, sehingga antara
advokat dan penasihat hukum susah untuk berkoordinasi, ya, berkoordinasi dalam artian mengenai pemahaman dari semua proses persidangan yang dialami oleh terdakwa. Karena tujuan dari perkara pidana kan bagaimana ya mendapatkan ya kebenaran material, bukan semata-mata memvonis ya. Ini kira-kira yang bisa kita temukan ya dalam praktek ya mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses e-court dan e-litigation ini. Selanjutnya adalah tadi kita berbicara mengenai filosofis harapan kita terhadap e-court dan e-litigasi. Saya selanjutnya akan masuk kepada efektivitas pelaksanaan e-court dan e-litigasi bagi para pencari keadilan. Nah, ini yang saya coba himpun Pak Samsul dan juga Pak James dari karena Lab juga ada di koalisi bersama rekan-rekan CSO dan juga banyak lawyer dari LBH. Kami juga bertanya sebenarnya bagi rekan-rekan yang sudah beracara dengan e-court dan e-litigasi itu kendalanya apa saja. Yang pertama adalah tadi juga sudah dibahas akses internet yang kurang baik dan keterbatasan infrastruktur lainnya. Jadi bisa dibilang bahwa secara umum untuk pengadilan itu semuanya punya wifi, akses internetnya masih dibilang cukup baik, tetapi jika diakses secara bersamaan dan rata-rata pengadilan itu belum memiliki, saya kurang paham seperti penguat sinyal atau penguat internet, sehingga kadang-kadang ada kendala teknis di mana susah untuk mengunggah, susah untuk mengunduh dari dokumen itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berbicara, kalau tadi Pak James berbicara lawyer masih banyak yang gagap teknologi, di sini kita bisa berbicara ada juga masih ada SDM di pengadilan yang gagap teknologi. Kalau saya dengar ceritanya ini kebanyakan jurusita dan jurusita pengganti, di mana tugasnya kan melakukan pemanggilan secara elektronik. Itu bingung sebenarnya pemanggilan secara elektronik itu seperti apa. Dan yang lainnya adalah sumber daya manusia di pengadilan, seperti misalnya admin, itu sangat terbatas. Sepanjang yang saya tahu untuk pengadilan di daerah, saya kurang tahu untuk yang di Jabodetabek, itu rata-rata punya 1-2 admin pengadilan yang mengurus semua sistem elektronik di pengadilan, mulai dari sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP, e-court, dan lain-lainnya. Nah, jika admin ini tidak masuk kantor, itu biasanya bisa dibilang sistemnya itu jadi berhenti sejenak, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan tadi yang saya nyatakan ada admin pengadilan. Jadi kalau dibaca di Perma tentang e-litigasi dan juga e-court, itu ada istilah yang namanya sistem informasi pengadilan, di mana sistem inilah yang digunakan oleh pengadilan dan para pihak untuk e-court dan e-litigasi ini untuk tukar-menukar dokumen. Nah, dari wawancara yang saya lakukan, ini diketahui bahwa di pengadilan terkait dengan e-court dan e-litigasi, ada 2 jenis aplikasi. Yang pertama adalah ada SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dan ada e-court yang bisa diakses di website e-court dan Mahkamah Agung. Nah, ternyata menurut beberapa rekan hakim dan admin, sinkronisasi SIPP dan e-court ini dilakukan secara manual oleh admin pengadilan. Nah, yang menarik ini adalah ada temuan sekitar 2 hari lalu, mungkin nanti saya bisa sampaikan langsung ke Pak Samsul. Jadi di salah satu pengadilan tata usaha negara, Pak, ada rekan-rekan dari LBH yang tengah mengajukan gugatan. Kemudian rekan-rekan LBH tersebut ingin mengunggah dokumen replik ke dalam aplikasi e-court, tapi kemudian gagal. Nah, karena gagal, rekan-rekan LBH ini menghubungi langsung ke petun tersebut, tapi tidak diangkat, kemudian nelpon PP-nya juga agak susah, sehingga akhirnya pada saat bisa menghubungi PP-nya, panitera pengganti, dinyatakan bahwa karena dokumen repliknya tidak berhasil diunggah, hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Nah, rekan-rekan LBH karena merasa bahwa ini sistemnya nih yang punya kendala teknis, bukan dari kami yang sebenarnya sengaja untuk telat mengunggah replik, akhirnya mereka datang ke petun tersebut dan pada akhirnya dibantu oleh admin pengadilan bisa akhirnya mengunggah replik setelah mencoba sekitar 1 atau 2 jam, saya lupa ceritanya. Nah, ini kalau yang saya lihat
ini bisa jadi ada kaitannya bahwa sinkronisasi SIPP dan e-court itu belum dilakukan. Jadi karena dilakukannya secara manual, mungkin pada saat rekan-rekan itu mau mengunggah replik ke dalam e-court, itu katanya kotak yang untuk mengunggah itu tidak muncul. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu temuan yang di-follow up oleh Mahkamah Agung dan petun tersebut mengenai pelaksanaan e-court dan litigasi ini. Kemudian kendala lainnya adalah para pihak terkadang mengunggah dokumen yang sulit untuk dibaca dan ditelaah, seperti misalnya hasil scan kurang baik, gambar kurang jelas, dan sebagainya. Nah, jika hal ini terjadi, biasanya yang dilakukan adalah panitera pengganti akan menghubungi para pihak. Nah, disinilah interaksi terjadi. Padahal kan sebenarnya salah satu tujuan dari e-court dan e-litigasi itu adalah meminimalisasi atau bahkan menghilangkan interaksi antara majelis hakim dan panitera pengganti dengan para pihak di luar persidangan. Nah, yang berikutnya adalah kita berbicara tentang registrasi. Kalau penggugat memilih untuk registrasi secara elektronik, itu ada kejadian di beberapa pengadilan, justru pengadilannya yang menyarankan, Mas, Mbak, coba dulu untuk registrasi manual. Loh, kenapa? Saya kan ingin melakukan e-court, memilih e-court. Nah, itu salah satu alasannya adalah buku registrasi perkara yang segede gaban itu, kalau mungkin Bapak Ibu pernah melihat, itu sudah terlanjur dicetak. Jadi sepertinya ada miss nih, mau modernisasi peradilan dengan e-court, tapi kemudian mungkin ada miskomunikasi, buku registrasi perkara secara manual cukup banyak juga yang dicetak. Kemudian yang terakhir adalah, tadi juga sudah banyak disebut, kendala umumnya adalah perlunya sosialisasi secara masif ke komunitas advokat, lembaga penegak hukum, dan instansi pemerintahan. Terutama untuk untuk perkara TUN, itu kan biasanya tergugatnya adalah pihak dari pemerintah. Nah, ini sepertinya masih belum banyak terinformasi dengan adanya pilihan e-court dan e-litigasi ini. Selanjutnya adalah untuk aspek transparansi dan akuntabilitas. Jadi saya akan berbicara untuk dua area. Yang pertama adalah aspek transparansi dan akuntabilitas untuk perkara perdata TUN dan agama, yang mana sudah diatur dalam Perma 1 2019, dan yang kedua adalah aspek transparansi dan akuntabilitas untuk perkara pidana, yang saat ini sudah berjalan e-litigasi tapi belum ada aturan hukumnya. Untuk yang perdata TUN dan agama, yang e-litigasi dalam perkara perdata TUN dan agama kan memang perdata TUN dan agama ini lebih condong dan berat kepada pembuktian formil. Sehingga kalau yang saya lihat dengan adanya e-court dan e-litigasi ini sangat luar biasa, karena biasanya kalau di pengadilan para aparat penegak hukum, majelis hakim, kemudian para pihak datang hanya untuk tukar-menukar dokumen, kan bisa dibayangkan waktu, biaya yang dikeluarkan untuk quote-unquote untuk tukar-menukar dokumen, dan dengan adanya e-court ini sangat membuat itu lebih efektif dan efisien. Kemudian, ini yang banyak dipertanyakan orang-orang, kalau e-court dan e-litigasi berarti nanti persidangannya nggak bisa ditonton dong. Nah, balik lagi, kalau untuk perdata TUN dan agama, kalau yang saya pahami, kalau untuk tukar-menukar dokumen sebenarnya publik tidak terlalu punya kepentingan untuk melihat dari proses itu. Nah, yang publik ingin lihat kan biasanya di pembuktian itu sendiri, karena itulah inti atau core dari adanya persidangan. Dari Perma tentang e-litigasi ini, jelas bahwa pembuktian masih dilakukan melalui sidang langsung. Jadi, kalau kita bertanya, e-court dan e-litigasi aspek transparansi dan akuntabilitas di mana, saya bisa bilang, ya pembuktiannya kan masih dilakukan secara langsung, ada di sini. Kemudian, ini yang juga perlu ditekankan atau perlu untuk diberitahukan kepada publik, bahwa yang namanya e-litigasi untuk perdata TUN dan agama itu bukan berarti memindahkan tahapan persidangan yang langsung, di mana kita datang ke pengadilan, kemudian dipindahkan ke virtual menjadi video conference. Jadi kita melihat ada misalnya majelis hakim, kemudian ada lawyer, kemudian iya ini dokumennya segala macam. Enggak, itu tidak terjadi, itu dilakukan dalam sistem e-court. Nah, selanjutnya, ini sedikit gambar yang saya dapatkan yang atas dari teman yang sedang berperkara di PN Jakarta Selatan. Jadi di masa pandemi bisa dilihat masih cukup ramai untuk perkara pidana, dan yang di bawah ini saya dapat dari internet sidang virtual atau video conference yang dilakukan untuk perkara pidana.
Nah, sedikit tentang perkara pidana. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, perkara pidana ini menjadi perhatian bersama, karena pertama tidak diatur dalam litigasi Perma 1 2019. Kemudian perkara pidana ini adalah perkara yang sangat mendesak. Kenapa? Karena ada masa tahanan, jangka waktu penahanan. Jadi kalau dari cerita dari para hakim yang banyak melakukan sidang secara video conference selama masa pandemi ini, yang didahulukan adalah yang masa tahanannya sudah mau habis. Kemudian terkait dengan sidang pidana secara elektronik, meskipun sekarang memang kenyataannya sudah dilakukan berdasarkan ada MOU atau perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan juga Ditjenpas. Mahkamah Agung sendiri sebenarnya sekarang sedang dalam tahap menyusun dan sepertinya sebentar lagi akan memfinalisasi perma tentang litigasi pidana dalam situasi darurat. Jadi perma litigasi pidana dalam situasi darurat ini harapannya adalah bisa di on off. Jadi misalnya sekarang ada pandemi dinyatakan berlaku, kemudian nanti sudah masa normal tidak berlaku lagi, nanti suatu saat misalnya ada kejadian darurat bisa diberlakukan kembali. Nah, terkait dengan pidana, persidangan pidana secara elektronik, jika kita bertanya keterbukaannya itu ada di mana, ini ada beberapa opsi yang bisa ditawarkan untuk meskipun persidangan pidana secara video conference, tapi bisa dilihat oleh publik. Pertama itu adalah opsinya disiarkan secara live atau relay. Relay ini jadi siaran tunda, misalnya melalui YouTube. Setahu saya semua pengadilan sekarang sudah memiliki YouTube. Jadi menarik membayangkan 910 pengadilan di Indonesia semua punya YouTube dan bisa menyiarkan sidang baik itu live maupun relay. Kemudian yang kedua adalah ini ada opsi juga misalnya pengunjung yang ingin melihat sidang secara virtual atau yang punya kepentingan, kan kita biasanya tahu ada mahasiswa yang memang ditugaskan untuk melihat persidangan. Itu bisa join di online platform atau biasanya digunakan Zoom, tetapi fitur chat, video, dan audionya dimatikan. Jadi memang murni hanya bisa melihat. Tapi memang yang kedua itu memang agak riskan, karena ada pihak lain selain dari majelis hakim, jaksa, penasihat hukum, dan juga terdakwa yang ada di dalam online platform. Jadi ini yang sebenarnya bisa dipilih saja mana yang bisa tetap bisa memberikan keterbukaan kepada publik. Nah, terakhir dari saya, Mas Agus, untuk tadi menyebutkan banyak kendala, kemudian dari segi infrastruktur, dari segi transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk tawaran solusinya adalah di sini saya mengusulkan ada hotline atau call center untuk e-court dan e-litigasi di setiap pengadilan. Saya baca permanya, saya tanya ke beberapa rekan hakim. Di setiap pengadilan sekarang sudah ada meja e-court, di mana kalau ada masalah atau mau daftar bisa lewat meja e-court tersebut. Tetapi masalahnya adalah kalau saya adalah lawyer yang ingin menyelesaikan kendala teknis saya dari rumah atau dari kantor, kan tentunya jadi tidak efisien kalau saya harus datang ke pengadilan ke meja e-court. Jadi kalau misalnya pengadilan punya hotline untuk e-court dan e-litigasi itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, tawaran solusinya adalah terkait transparansi dan akuntabilitas. Ini kalau memang untuk pengadilan yang sepertinya agak susah ya untuk memastikan ada siaran di YouTube atau di online platform. Yang bisa dilakukan adalah berita acara sidang itu diunggah ke SIPP. Jadi ini sudah cukup untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Tetapi kembali lagi, saya ingat dulu perdebatan waktu Mahkamah Agung membuat surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang keterbukaan informasi pengadilan. Itu ada debat yang cukup panjang antara para penegak hukum dan juga para CSO ataupun lawyer. Jadi berita acara sidang itu sebenarnya sesuatu yang bisa diakses secara publik atau tidak. Nah, ini mungkin bisa dibuka kembali diskusinya bahwa berita acara sidang bisa diunggah ke SIPP dan bisa diakses oleh publik. Kemudian yang ketiga, ini tadi juga sudah menjadi concern dari Pak Samsul dan juga Pak James, sosialisasi e-court dan e-litigasi ke masyarakat umum, komunitas advokat, lembaga penegak hukum, dan instansi pemerintahan secara masif.
Karena kalau tadi berbicara mengenai pengguna terdaftar itu hanya untuk advokat, di dalam Perma ini kan sudah diakomodasi ada namanya pengguna lain. Jadi untuk instansi penegak hukum, untuk instansi pemerintah, in-house lawyer itu menjadi pengguna lain. Dan terakhir adalah mengenai shifting anggaran pengadilan untuk optimalisasi e-court dan litigasi. Ini cukup menarik. Jadi ada dua contohnya yang bisa saya sebutkan. Pertama adalah karena masa pandemi ini pengadilan itu kan mau tidak mau harus berlangganan online platform. Jadi sering yang kita tahu pengadilan, kejaksaan dan lain-lain berlangganan online platform Zoom. Dan itu kan kalau berbayar supaya bisa unlimited itu kan harus langganan bulanan. Nah itu di beberapa pengadilan sekretarisnya atau pejabat strukturalnya itu agak bingung mengambil anggarannya itu dari mana. Kemudian juga kalau terkait dengan e-court dan e-litigasi berarti kan memang perlu pendukung infrastruktur seperti akses internet, terus misalnya ada perangkat penguat internet, atau mungkin misalnya ada perangkat hardware yang mendukung untuk di meja e-court dan lain-lain. Nah, di sini yang mungkin bisa jadi catatan bersama bahwa pengadilan itu harus diminta untuk bisa melakukan shifting anggaran pengadilan untuk optimalisasi e-court dan e-litigasi. Jadi maksud saya adalah untuk hal-hal yang sepertinya tidak terlalu penting, itu mungkin bisa dipindahkan ke anggaran untuk optimalisasi e-court dan e-litigasi. Dari diskusi webinar ini mungkin saya bisa simpulkan secara umum bahwa e-litigasi dan e-court itu sebuah kebutuhan yang memang di era digitalisasi itu yang semuanya membutuhkan kecepatan gitu ya, yang bermanfaat buat para pencari keadilan juga sebagai alternatif solusi untuk berperkara di pengadilan selain perkara secara tatap muka di pengadilan secara langsung. Yang kedua itu ternyata walaupun meski begitu bagian dari sisi peradilan e-court ini ternyata belum optimal ya, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi SDM-nya yang tentunya ke depan butuh perbaikan. Dari sisi infrastruktur sendiri mungkin membutuhkan biaya ya dari pemangku kepentingan pemerintah maupun dari Mahkamah Agung sendiri untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu gitu. Mungkin kesimpulan sementara itu secara umum. Selanjutnya applause dulu untuk para narasumber kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih untuk para narasumber dan moderator atas pemaparan dan diskusi yang telah berjalan dengan baik. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta.